Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Tudingan ijazah palsu dibawa ke Komisi Informasi Pusat. UGM disebut mengecualikan semua informasi terkait ijazah Jokowi. Sidang sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Pusat (KIP). Persidangan dihadiri para pemohon dari kelompok akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Bongkar Ijazah Jokowi atau Bonjowi. Sementara sejumlah badan publik sebagai pihak termohon turut hadir, antara lain Universitas Gadjah Mada, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya. Ketua Majelis KIP, Rospita Vici Paulin, meminta UGM menunjukkan semua dokumen yang dimiliki termasuk ijazah Jokowi. Berikutnya, UGM wajib membawa semua informasi yang disengketakan. Ya, majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup sejauh mana informasi tersebut memang dikuasai oleh UGM. Semuanya ya dibawa. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, juga hadir di sidang itu. Roy menyebut UGM dan KPU tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang sengketa dokumen ijazah Jokowi. Kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah ya silakan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Relawan pendukung Jokowi, Joman, menilai adanya upaya sejumlah pihak di Komisi Informasi Pusat untuk mempengaruhi masyarakat soal kasus ijazah Jokowi akan sia-sia. Menurut Joman, semua keputusan soal ijazah Jokowi akan ditentukan di pengadilan nanti. Kalau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka itu, saya katakan upaya yang sia-sia saja. Biar bagaimanapun semua keputusan itu nanti akan dilaksanakan di pengadilan. Terima kasih. Publik menanti persidangan yang menjadi ruang resmi untuk menguji keaslian ijazah Jokowi di depan hukum dan rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Ketua Majelis Komisi Informasi Pusat mencecar UGM soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. UGM disebut banyak mengecualikan informasi yang berkaitan dengan kasus yang disengketakan, Saudara. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Kami membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di studio setelah hadir tersangka kasus ijazah Jokowi, Mas Roy Suryo. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Harus sehat. Oke. Kalau nggak sehat nggak bisa di Kompas TV. Pastinya. Saya juga menyapa ada Sekjen Paradi Bersatu, Mas Ade Darmawan, melalui sambungan Zoom. Apa kabar, Mas Ade? Siap, baik, Mas. Oke, saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, apa yang bisa Anda tanggapi dari sidang Komisi Informasi Pusat ini? Anda hadir di sana dan juga Anda juga sempat menyatakan bahwa dokumen yang dibutuhkan itu tidak disediakan di sidang. Ya, jadi yang pertama saya mengaturkan apresiasi dan ucapan luar biasa ya, penghargaan saya kepada Ketua Majelis KIP kemarin ya, Bu Rospita Vici Paulin, karena beliau benar-benar clear ya, lurus gitu ya, dan pengalaman beliau sebagai Ketua KI daerah waktu itu ya, ada di Kalimantan, kemudian juga pengalaman sebagai dosen dan juga sebagai orang di swasta, ini saya kira bagus banget dan tegas. Dan saya kira ini mencerminkan Bu Rospita ini kebetulan kan latar belakangnya teknik ya. Jadi strict gitu loh, tes bagus banget ya. Jadi artinya itulah yang harus dilakukan oleh KIP. Jadi KIP kemarin itu Mas Yasir, itu artinya apa? Menguji bagaimana lembaga-lembaga publik, kemarin kan ada 5 lembaga publik ya, ada Polda Metro Jaya, ada KPU Pusat, KPU Daerah Jakarta, dan KPU Solo, kemudian satu lagi UGM. Menguji bagaimana pengertian mereka terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan konyolnya ya, sebagian besar mereka ternyata tidak memahami isi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Contohnya misalnya UGM ya, saya menyayangkan banget. UGM itu harusnya kan mengerti sebagai saya juga pernah di sana, kemudian juga katanya juara 2 PPID-nya nasional, mengirimkan jawaban kepada pemohon, itu pun nggak pakai kop surat, ya nggak pakai tanda tangan. Loh ini gimana gitu loh, katanya juara 2 gitu. Kemudian semua informasi yang diberikan tuh ditutupi semua, diplester semua. Sampai kemarin saya candain, diplester Matutina gitu ya. Makanya Anda bilang bahwa KPU dan juga UGM tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang. Betul, terus Solo mengatakan, Solo informasinya sudah dimusnahkan. Itu pelanggaran Undang-Undang Kearsipan. Jadi masa
untuk arsip itu bahkan minimal tuh 5 tahun. Kenapa baru setahun ya fotokopi ijazah itu dan syarat-syarat itu katanya sudah dimusnahkan. Lucunya katanya dimusnahkan, tapi ketika kemudian dalam sidang yang lain bisa diberikan atau bisa ditunjukkan. Dan ini kan berarti ada yang bohong di situ. Oke, ada yang bohong di situ ya. Betul, makanya KIP sekali lagi lanjut terus 2 minggu lagi kita akan mendapatkan jawaban-jawaban itu. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade melihatnya sama begitu seperti yang dikatakan oleh Mas Roy tadi. Ternyata memang Pasti seperti beda. KPU dan juga UGM ini tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan. Anda juga tentu memantau kan sidang ini, Mas Ade? Saya melihat sekilas ya terkait sidang KIP ini ya. Tetapi kan sudah dijawab oleh pihak KPU kan sesuai dengan peraturan KPU per KPU-nya sendiri. Kalau nggak salah ya, itu sudah diatur di dalam kalau dia 1 tahun terus aktif Allah ini. berapa gitu ya. Nah itu kan ada. Jadi gini, kan KPU terkait administrasi pemusnahan itu mereka juga memiliki aturan. Jadi terus yang kedua yang pengen saya tanggapi terkait tidak adanya surat UGM. Kan yang mengundang KIP ini kan yang diundang itu kan UGM. Persoalan ada pernyataan yang dilakukan dengan surat atau tidak. Itu kan yang datang ke situ kan nggak mungkin yang diundang bukan UGM terus yang datang diundang UGM terus yang datang tetangganya UGM karena enggak. Jadi gitu. Kalaupun itu jadi stupid. tetap bahwa tidak akan berpengaruh apa-apa terkait pembuktian ijazah asli atau palsu di dalam persoalan KIP ini sebenarnya. Ini kan data-data informasi yang ingin didapatkan oleh Mas Roy aja kan. Ya monggo silakan gitu loh. Nah kita lihat apakah diserahkan atau tidak nanti di KIP kan itu persoalannya kan. Nah semoga apa yang diharapkan oleh Mas Roy itu bisa diberikan data-datanya nanti kan oleh UGM dan juga KPU kan sahnya di situ melalui sidang itu kan. Iya Nah, Mas Ade. udah putus apa belum nih? Saya mau tanya dulu sama Mas Roy. Ini udah putus apa belum Mas Roy? Masih Ya. proses ya, masih proses Mas. Masih proses. Dan sebagai sahabatnya Ade Darmawan, Mas Yasir, saya kasihan pada Ade Darmawan ini. Lain kali sebelum menjawab, ya saya tahu karena beliau ini menggantikan. Ini kan main cadangan. Harusnya kan Lecu yang harus di sini tadi. Belajar dulu lah gitu dari harusnya materi apa. Apa yang menurut Anda yang disampaikan Mas Satu, Ade ini yang misinformasi? kemarin itu sudah terjawab. Adanya peraturan KPU atau keputusan KPU itu di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi nggak boleh menabrak itu. Di bawah Undang-Undang Kearsipan juga nggak boleh menambah itu. Jadi nggak boleh melanggar itu. Jadi sebenarnya clear banget. Saya kasihan pada Mas Ade ya, gitu, mencoba menjawab dengan keterbatasan literasi yang ada. Bahwa per KPU itu, peraturan KPU itu juga memiliki aturan terkait pemusnahan barang. Jadi bukan Tahan dulu Mas Roy ya, kita kasih ke Mas Ade dulu. Aduh kasihan. Jadi kasihan Mas Ade ini loh Mas Roy. Kan independensi KPU juga memiliki peraturan sendiri. Iya dah. Nah, kalau terkait menjawab ini kan itu saya anggap bahwa bukan suatu hal yang harus digoreng lagi nih. Wah, bahwa KPU sengaja memusnahkan. Nah, tentu kan kalau dia memusnahkan ada implikasi yang didapatkan. Kan begitu. Kalau memang menyalahi aturan dan perundang-undangan loh Mas Roy. Gitu loh. Jadi, kalaupun mau digoreng-goreng ya monggo. Ini tidak berpengaruh dengan asli atau tidaknya ijazah yang dimaksud. Kan itu persoalannya tuh. Mas Roy ini kan selalu setiap ada sesuatu nyalain KPU. Kalau enggak ya nyalain UGM. Itu aja kerjanya Mas Roy. Apa lagi kerjanya? Ya kan? Salah besar. Oke, saya masih ke Mas Ade. Mas Ade. Sekarang kan Mas Ade, kalau kita lihat kan dalam sidang tersebut kan UGM-nya dicecar begitu kan soal ijazah Jokowi dan diminta membawa semua dokumen. Pertanyaannya apakah nanti ijazah Jokowi bisa ditunjukkan ke publik? kan nggak mungkin dia bisa membawa aslinya Mas, karena kan aslinya ada sama Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua itu sudah disita ya oleh Polda Metro. Nah ya, ini ada yang menarik sudah kemarin disita fakta. semua. Nah bagaimana bisa dibawa aslinya? Karena aslinya itu kan cuma satu, nggak mungkin ada dua kan, kecuali arsip ya. Arsip itu saya rasa nggak mungkin dibuat dua. Kasihan Mas Ade. Dua ijazah kan. Bentar ya Mas Roy, kita dengar dulu Mas Ade. Lanjut Mas. Jadi tidak mungkin dua ijazah. Ada satu ijazah asli. Kemudian kalau memang arsip itu yang paling tidak administrasi perkuliahan, KAS dan lain-lain sebagainya itu mungkin masih ada di UGM. Tapi itu pun saya rasa bukan
arsipnya itu apakah itu asli yang akan diserahkan? Karena setahu saya ya, tadi pun saya juga sempat bertemu dengan teman kuliahnya Pak Nggak ada Joko hubungan. Widodo ya. Dia juga disita kok jasa aslinya. Jasa aslinya disita juga oleh Polda Metro. Jadi itu kalau mau digoreng-goreng nantilah. Ini kan masih dalam tahap pemeriksaan Mas Roy ini sebagai tersangka ini. Kan masih ada pemanggilan kedua. Hati-hati loh, Oke, Mas Roy, pemanggilan ini yang kita kedua. bahas soal Ya kan? sidang sengketa informasi ijazah ya, Mas Ade ya. Iya, kalau terkait sidang itu monggo silakan. Artinya gini, Iyalah. kalau mau ditunjukkan aslinya tidak mungkin ada sama UGM. Itu logikanya di situ karena udah disita oleh Polda Metro kan. Nggak ada daripada kelamaan saya. Oke. Jawab. Saya ke Mas Roy. Ya. Mas Roy, Anda sepertinya merasa di atas angin begitu dengan Iya, hasil sidang ini. Satu, saya pihak yang kemudian terlibat langsung. Insya Allah saya juga nanti akan menjadi ahli di dalam sidang di KIP beberapa waktu yang akan datang. Dan mereka-mereka yang kemarin mengajukan, Dr. Leoni Lydia, kemudian Pak Lukas, kemudian juga dibantu oleh kuasa hukumnya, ada juga Pak Petrus Celestinus, kemudian dan lain-lain itu adalah memang kami itu satu grup, ya gitu, satu grup yang dulu juga membongkar keanehan pada saat Sirekap, sistem informasi rekapitulasi pemilu. Jadi ini teman-teman UTB, UI, UGM yang kemudian masih garis lurus ya, bukan yang bengkok-bengkok ini ya. Satu, jadi saya terlibat. Mas Adi Dharma ini kan betul dia adalah kuasa hukum pada kasus, tapi dalam kasus ini dia tidak punya legal standing sama sekali, ya penting itu ya untuk diketahui pemeriksa. Yang kedua adalah Mas Yansa bahwa kemarin itu sebenarnya ada jawaban bagus banget dari Polda Metro. Yang disita tuh apa? Clear banget ya, bukan ijazah sarjana, tapi ijazah apa? Nah nanti akan terbongkar semua itu. Dan jelas semua harus dibuka. Karena yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu 2 minggu lagi akan ada sidang dan ini akan ada banyak pihak seperti ini. Selain Dr. Leoni Lydia, ada juga pihak Pak Dr. Bonatua dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi, kemarin itu UGM terpojok ya, kemudian KPUD Surakarta juga terpojok karena mereka kalau tidak menyediakan undang-undang itu, kalau tidak menyediakan kopi itu ya maaf, itu mereka menabrak undang-undang kearsipan dan itu pasalnya ada pidananya. Jadi sebenarnya sudah clear kemarin itu di dalam sidang itu dan itu memang terpisah. Clear apanya nih kan masih proses berjalan. Betul, terpisah, clear bahwa mereka harus menunjukkan itu semuanya. Jadi Anda berharap bahwa dalam sidang sengketa informasi ijazah ini Ya. ditunjukkan ijazah asli Jokowi? Enggak sampai ke ijazah aslinya enggak perlu. Ditunjukin apa? Ya enggak perlu, enggak ada gunanya ijazah aslinya. Toh itu sama dengan yang sudah kopi-kopi yang lain, tapi justru akan membongkar ya yang namanya yang kemarin disebutkan oleh dari Polda Metro itu ada pada live-nya di Kompas di menit ke-2 lebih 53 yaitu Membongkar? sarjana muda. Jadi bukan ke sarjana. Oke, itu yang Anda harapkan dari kasus ini itu ya? nanti akan Dari dibongkar sidang sengketa nanti ini ya? semuanya. Iya. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade, Anda melihatnya seperti apa? Mas Roy bilang bahwa ini nih harapannya bisa menunjukkan ijazah sarjana muda tadi ya? Iya. Karena ini bisa dikatakan kaitan dengan kasus yang tengah menjerat Anda sebagai tersangka ya? Itu kasus yang lain ya. Saya tidak akan bicara soal kasus yang itu. Tapi dalam sidang Komisi Informasi Pusat ini akan ada misteri yang bisa dibongkar dan saya support di situ. Artinya apa? Itu akan memberikan kepada kita bagaimana keterbukaan informasi publik yang ada, Mas Yaza. Oke, Mas Ade melihatnya seperti apa nih? Masih ada kaitannya nggak dengan kasus yang menjerat Mas Roy sebagai tersangka ini? Kan Mas Roy mencari sekarang ini adalah yang mau dilihat adalah ijazah yang dimiliki. UGM tidak mungkin memiliki lagi kalau ijazah S1. Ya, kenapa? Karena ijazah S1 itu sudah disita, sekali lagi sudah disita oleh Polda Metro. Nah, yang Mas Roy mau lihat lagi nih katanya ada ijazah sarjana muda lagi, ya kan? Ada membuka ini. Kan ini masih berjalan. Ini kita jangan halu-halu lah, Mas Roy. Mas Roy, Gak halu, ini fakta. Kemudian, ya, makanya jangan kudet. Kalau nggak tahu isi sidang Mas Roy, kasih ke Mas Ade dulu. Mas Roy penggugat gak di sini? Saya mau nanya dulu, Mas Roy penggugat gak di sini? Saya adalah ahli yang nanti akan dihadirkan di situ. Clear. Jadi saya pihak yang terkait langsung. Penggugatnya Dr. Leoni. Kapasitasnya Mas Roy. Ya, digunakan saja kapasitasnya Mas Roy. Ya, kalau Mas Ade kan bukan pihak apa-apa, nggak punya legal standing kan. Jadi ya udah senyum aja deh. Ya, kita ngopi-ngopi aja deh. Tapi saya diminta mau ngomentari. Begini Mas, saya diminta mau ngomentari. Sadar diri dong. Kalau ngomentari nggak punya legal standing ya harusnya sadar, nggak usah ngomentari atau nggak boleh ngomentari nggak punya legal standing.
Ya, saya mengomentari sebagai rakyat yang melihat Mas Roy punya perilaku ini kan sudah tersangka pula. Banyak kali penggayaan. Bentar Mas Ade, kita kasih kesempatan Mas Ade dulu. Mas Ade dilanjutkan dulu tadi. Ya, jadi gini, kalau terkait ijazah sarjana muda ya monggo, Mas Roy itu hak dari penggugat yang meminta itu kepada UGM. Kalau memang ada yang minta KIP, ya kan? Nah, terus kemudian kalau iya jelaslah kan permohonan dari pemohon. Namun KIP langsung memanggil kan begitu mekanismenya, memanggil UGM. Nah, semua saya rasa akan diserahkan sesuai dengan mekanisme dan peraturan terkait KIP itu sendiri. Jadi kita jangan kemajuan juga. Bahwa nanti kita lihat kan masih ada ditunda 1 minggu lagi kan. Iya kan? Nah kita lihat aja apa yang akan dihasilkan dari sidang KIP itu. Oke, nah, kalau ke Mas Ade. Perannya sebagai ahli, ya monggo silakan nanti kalau memang diminta oleh untuk saya melihat, punya legal standing. Nah disitulah keahlian Mas Roy itu diperlukan. Oke, Mas Ade, kalau tadi kata Mas Roy, memang proses sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini masih berlangsung. Tapi kalau kata Mas Roy, harapannya sidang ini nanti golnya itu menunjukkan ijazah sarjana muda tadi ya. Semua berkas yang sampai terbit ijazah itu clear. Sampai di situ dulu. Kalau Mas Ade sendiri melihat putusan dari sidang ini akan seperti apa? Ya, saya tidak bisa kemajuan untuk keputusan itu. Tapi yang jelas bahwa kewajiban dari UGM, kewajiban dari KPU tentu harus dipenuhi di dalam sidang tersebut. Setuju. Artinya kewajiban-kewajiban itu akan dipenuhi itu secara peraturan dan perundang-undangan kalau memang terkait undang-undang KIP itu. Jadi ini kan masih sidang nih Mas Roy, ya kan? Ya mudah-mudahan bisa kita tunggu aja deh. Kita ngopi-ngopi aja dulu Mas Ade. Iya, dan bisa ditunjukkan nanti Mas Roy bisa teliti, tuh kan itu kan permohonannya itu. Gak usah kebakaran jenggot dulu. Kita lihat aja, semoga apa yang diputuskan oleh KIP bahwa itu semuanya data akan diperlihatkan ya kepada seorang penggugatnya. Siapa sih penggugatnya? TPUA ya? Oke. Bukan, nggak ada hubungan TPUA, ini salah lagi kan. Gitu. Oke, kita bahasnya soal sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini ya. Oke, saya terakhir ke Mas Roy. Singkat saja, ini jadi menurut Anda nanti proses berlangsungnya sengketa sidang informasi ijazah Jokowi ini akan seperti apa? Terlebih Anda juga akan diundang sebagai ahli di situ ya? Jadi saya akan 2 kali ini dalam penggugat dari Bon Jovi ya, bongkar ijazah Jokowi ini ya, itu teman-teman dari ITB, UI, Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Warto dan kawan-kawan. Kemudian juga dari Pak Dr. Bonatua, ahli ya dalam bidang keterbukaan informasi dan sebagainya, itu akan mengandalkan bagaimana keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh KIP ya, Komisi Informasi Pusat itu akan memberikan data ke masyarakat. Jadi sebagai masyarakat, sebagai pihak kita wajib untuk membongkar siapa-siapa pejabat publik yang dulu pernah menggunakan semuanya. Dan sekarang kan bagus ini. Artinya orang-orang mulai hati-hati, mulai tidak berani menggunakan ijazah palsu. Clear. Oke, yang jelas proses sidang sengketa informasi ijazah ini masih berlangsung ya Mas Ade ya. Dan ini masih berlangsung, kita nantikan ya bagaimana kelanjutan dari sengketa sidang sengketa ini ya. Terima kasih Mas Ade, terima kasih Mas Roy telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat.